Ini Rick, dan hari ini dia terlempar 50 tahun ke masa lalu, ke Tiongkok. Aku menempatkannya di sebuah desa yang tenang di kaki bendungan besar. Semua orang di sini bekerja di ladang dan mengeluh bahwa hujan telah turun selama 3 hari. Pagi hari, dan Rick membantu tetangganya mengambil air dari sungai. Di dekatnya, seorang pria sedang membersihkan ikan. Seseorang sedang memasak mie, seseorang sedang menjemur pakaian di bawah kanopi di tiang bambu yang panjang. Semuanya tampak normal, dan tidak ada yang menduga akan ada masalah. Bendungan raksasa itu baru dibangun. Bendungan itu adalah kebanggaan seluruh negeri, dan diagramnya terpampang di papan tulis di sekolah setempat. Garis-garis berwarna menunjukkan kanal, pintu air, dan blok pembuangan. Kemudian, ternyata perhitungan tersebut tidak memperhitungkan hujan deras yang berkepanjangan. Hanya dalam beberapa hari, hampir curah hujan selama setahun telah turun. Kaki Rick terjebak di lumpur, tanah becek, dan sungai-sungai meluap. Air menumpuk di waduk, dan permukaannya terus naik. Truk-truk melaju di sepanjang jalan menuju bendungan. Para tentara memasang penghalang dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Penduduk desa berbisik-bisik di antara mereka sendiri, tetapi tidak mengerti apapun. Tidak ada keputusan yang dibuat untuk melepaskan air. Pihak berwenang takut ladang akan tergenang banjir. Tetapi bendungan tidak dapat menampung air sebanyak ini lagi. Dari gunung terdekat, Rick melihat bahwa bendungan hampir penuh. Beberapa orang sedang menggiring ternak mereka. Beberapa orang sedang mengemasi barang-barang mereka. Tetapi sebagian besar tetap di rumah. Mereka hanya menunggu dan berdoa. Saat turun, Rick berbaring di dipan di bawah kanopi dan berharap bahwa di pagi hari, semuanya akan kembali seperti semula. Kejadian mengejutkan itu dimulai di malam hari dengan raungan yang tajam. Segala sesuatu di sekitarnya bergetar, dan gelombang raksasa menghantam desa. Kekuatan gelombang itu mengangkat Rick dan melemparkannya ke arus. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Semuanya keruh dan lengket. Airnya seperti dinding kotor. Dan Rick tersedak lumpur. Tubuhnya berputar, sesuatu menghantam sisinya, dan dia tidak tahu arah mana yang atas. Dengan susah payah, Rick muncul ke permukaan, terengah-engah menghirup udara bercampur lumpur. Pohon-pohon, barang-barang rumah tangga, dan bagian-bagian atap mengapung di dekatnya. Di antara mereka ada mayat, sapi, dan perabot. Arus telah mengumpulkan semua yang ada di desa dan membawanya serta. Rick berpegangan pada papan, tetapi arusnya terlalu kuat. Tak lama kemudian, dia menemukan sepotong atap dan menarik dirinya ke atasnya. Licin, dipenuhi paku, atap itu merobek tangannya tetapi membuatnya tetap mengapung. Rick merasa setidaknya dia tidak tenggelam, tetapi puing-puing berbahaya mengapung di mana-mana, dan bahkan atap pun tidak menyelamatkannya. Menjelang subuh, Rick telah melewati beberapa desa, dan menyadari bahwa semuanya telah lenyap. Di sekelilingnya, hanya ada air. Pepohonan menjulang di sana-sini, atap rumah di sana-sini. Tak ada lagi yang berteriak. Semua kekuatan mereka telah habis hanya untuk bertahan hidup malam ini. Beberapa duduk di atas pohon, beberapa di tiang, beberapa di reruntuhan perahu. Semua orang basah kuyup, lelah, tak berdaya. Air menggenang sepanjang hari. Tanah tidak lagi menyerap apapun, dan segala sesuatu di sekitarnya seperti danau. Rick minum air hujan, mengumpulkannya di tutup kaleng. Dia tidak punya makanan, dan hanya menunggu bantuan. Sesekali, bangkai sapi mengapung melewatinya. Bangkai sapi itu bengkak, berbau busuk, dan menjadi tempat berkembang biaknya serangga. Ini adalah awal dari sebuah epidemi. Orang-orang mencoba berpaling, tetapi baunya tidak hilang. Rick mencoba berenang tetapi tidak tahu kemana arahnya, karena jalanan tergenang banjir. Dia kembali ke reruntuhan, compang camping, dan panik, bersiap untuk malam itu. Nyamuk, lalat, dan serangga kecil menggigit wajahnya, dan serangga air merayap di bawah pakaiannya. Kelembapan sangat menyengat, dan bernapas menjadi sulit. Dingin menusuk kulitnya, dan Rick hampir tidak bisa merasakan jari-jarinya. Tidur pun mustahil. Pada hari ketiga, bantuan masih belum tiba, dan Rick hampir tidak bisa bergerak. Sendi-sendinya sakit, kulitnya pecah-pecah, bibirnya kering. Orang-orang di sekitarnya hanya diam, berharap diselamatkan. Rick dijemput dengan perahu oleh seorang petani biasa, yang belum tidur selama 3 hari, dan membantu para korban melarikan diri. Dari petani itu, Rick mengetahui bahwa 62 bendungan lagi jebol malam itu. Itu adalah efek domino. Ketika satu bendungan runtuh, air mengalir deras ke bendungan berikutnya. Ratusan desa rusak dan ribuan orang hilang. Menurut angka resmi, sekitar 170.000 orang meninggal. Pertama dari air, kemudian dari kelaparan, penyakit, dan isolasi total. Informasi tentang bencana itu dirahasiakan selama bertahun-tahun. Hampir tidak ada seorang pun di luar negeri yang tahu apa yang telah terjadi. Bahkan penduduk setempat pun bungkam tentang hal itu karena menganggapnya berbahaya. Rick menaiki perahunya dan melihat sekeliling.
Air telah surut, tetapi di tempatnya terdapat serpihan kayu, puing-puing, dan keheningan. Tanah tempat orang-orang tinggal telah menjadi rata, seolah-olah setelah kebakaran. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengingat bahwa air bukan hanya kehidupan, tetapi juga kematian. Ikuti dia secara ajaib selamat.